Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yohanita. Di sini, saya dan teman saya, Farisa Namira, akan mempresentasikan tentang pengendalian keuangan. Nah, materi yang pertama ini tentang pentingnya manajemen keuangan. Manajemen keuangan dapat diartikan sebagai manajemen dana, baik yang berkaitan dengan pengalokasian dana dalam berbagai bentuk investasi secara efektif, maupun usaha dalam pengumpulan dana untuk pembiayaan investasi atau pembelanjaan secara efisien, menurut Wi Agustini tahun 2013. Pentingnya manajemen keuangan. Yang pertama, keuangan perusahaan terkontrol dengan baik. Segala pengeluaran dan pemasukan akan tercatat dengan baik apabila fungsi manajemen berjalan dengan baik. Yang kedua, memaksimalkan pemanfaatan dana perusahaan. Apabila perusahaan memiliki manajemen yang baik, maka perusahaan akan memaksimalkan aset yang dimilikinya dengan baik. Yang ketiga, struktur modal sehat. Jika perusahaan mempunyai struktur modal yang sehat, maka modal keuntungan yang dimiliki perusahaan akan lebih besar daripada hutang perusahaan tersebut. Yang keempat, mampu memberikan kepastian untuk para pemegang saham. Nah, salah satu manfaat apabila perusahaan mempunyai manajerial keuangan yang baik, maka akan membuat para pemegang saham tidak akan ragu dalam memberikan investasi yang besar. Selanjutnya, fungsi keuangan. Fungsi keuangan yang utama adalah dalam hal keputusan investasi, penghitungan biaya, dan dividen untuk suatu organisasi. Tujuan manajer keuangan adalah memuat rencana guna memperoleh dan menggunakan dana serta memaksimalkan nilai organisasi. Manajemen keuangan bertugas mengelola sumber dana perusahaan sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran perusahaan. Yang pertama, perencanaan, yaitu menyiapkan peramalan keuangan, menganalisis usulan investasi, dan lain-lain. Yang kedua, penilaian, yaitu pengelolaan kas, pajak, hubungan dengan pemegang saham, dan lain-lain. Yang ketiga, pengendalian, yaitu pencatatan keuangan, menyiapkan laporan keuangan, melaksanakan audit internal, dan lain-lain. Nah, yang ketiga yaitu dilema pengendalian. Dilema pengendalian menggambarkan besarnya pengaruh pengendalian terhadap akuntansi. Dilema ini diikuti oleh pemeriksaan tujuan dan definisi yang berkaitan dengan desain pengendalian keuangan. Tujuan dari pengendalian yaitu sebagai inisiatif untuk mendapatkan hasil dalam pengendalian keuangan. Hasil yang diinginkan berdasarkan perilaku dan aplikasi masalah keuangan. Nah, yang selanjutnya, definisi pengendalian keuangan. Definisi pengendalian keuangan telah didasarkan pada konsep kepercayaan dan kemungkinan, yaitu sebuah kegiatan yang berfungsi untuk menjaga perusahaan agar berjalan sesuai dengan perencanaan. Dalam memilih pengendalian keuangan, seorang manajer akan mengutamakan pilihan mereka pada kepercayaan dan pengalaman-pengalaman yang sebelumnya telah mereka miliki. Pengendalian terpadu. Sistem pengendalian komprehensif adalah konfigurasi terpadu, sistem formal yang mendukung proses administrasi. Untuk menjadi formalitas, subsistem pengendalian harus terstruktur pada kemajuan dan ditetapkan sebagai proses tetap untuk tujuan yang tertentu. Yang dimaksud tujuan tertentu itu maksudnya mengelola kegiatan yang terjadi pada sebuah perusahaan agar pelaksananya efisien dan efektif. Tahap-tahap pencapaian pengendalian komprehensif. Pertama, perencanaan. Proses penentuan tujuan-tujuan dan cara untuk mencapainya. Di sini, aspek terpenting dari proses perencanaan adalah dasar dari organisasi dan komunikasi yang cukup. Kedua, operasi.
Pelaksanaan atau implementasi rencana dalam mencapai tujuan organisasi. Pengendalian operasi merupakan suatu proses perantara dan proses perbaikan terhadap aktivitas-aktivitas operasi selama operasi perencanaan. 3. Umpan balik. Pentingnya perencanaan dalam organisasi sehingga manajemen dapat membuat perencanaan yang memiliki feedback value. Feedback value merupakan komunikasi yang dihasilkan secara rutin dari statistik sebagai dasar untuk evaluasi penyusunan akibat dari nilai umpan balik. 4. Interaksi pengendali. Menghubungkan subsistem pengendalian dengan baik guna mendukung perencanaan dan umpan balik. Jadi interaksi pengendalian mencakup gabungan dari 3 hal, yaitu yang tadi perencanaan, operasi, serta umpan balik yang sangat didukung oleh rancangan sistem pengendalian terpadu ini. Faktor-faktor kontekstual kritis. Konteks dapat menjadi penting untuk keberhasilan dalam mendesain dan mengimplementasikan keuangan. Konteks mengacu pada serangkaian karakteristik yang menentukan susunan empiris dalam sistem pengendalian yang akan ditetapkan. Proses dalam mengidentifikasi faktor-faktor kontekstual yang penting merupakan subjek tertinggi dan sangat kontemporer. Semua daftar dari faktor-faktor kontekstual merupakan subjek untuk melakukan perbaikan secara menyeluruh. Faktor-faktor kontekstual kritis yang pertama, ukuran. Ukuran dapat menjadi hambatan apabila pertumbuhan ekonomi menyebabkan eliminasi terhadap strategi pengendalian. Yang kedua, stabilitas lingkungan. Desain pengendalian dalam lingkungan yang stabil dapat berbeda dari desain pengendalian dari lingkungan sedang berubah. Dengan membandingkan biaya aktual yang terjadi dengan standar yang ditetapkan, subsistem biaya standar menjadi sangat penting untuk ditinjau dalam sebuah stabilitas lingkungan. Yang ketiga, motif keuntungan. Motif keuntungan bahwa sistem pengendalian yang didasarkan pada motif dan ukuran-ukuran profitabilitas seringkali tidak dapat diterjemahkan secara langsung pada konteks nirlaba atau non-profit. Keberadaan motif keuntungan tentunya bukanlah suatu penghalang untuk menggunakan ukuran-ukuran penilaian akuntansi terhadap produktivitas. Yang keempat, faktor-faktor proses. Biaya yang sulit dihindari terjadi pada unit-unit dalam perusahaan seperti riset dan pengembangan, pemasaran, dan administrasi karyawan. Hal ini menjadi kesulitan dalam mendesain inisiatif-inisiatif pengendalian terhadap aplikasi biaya tidak bisa dihindari. 7. Pertimbangan rancangan. Pertimbangan rancangan yang pertama, antisipasi terhadap konsekuensi logis, merupakan komponen-komponen inti dalam mendesain pengendalian. Kondisi ini merupakan hal yang penting bagi seorang manajer keuangan yang terbiasa untuk membuat pertimbangan berdasarkan apakah hasil itu baik atau buruk. Yang kedua, relevansi dengan teori agensi. Teori agensi menyangkut persoalan biaya, di mana suatu pendelegasian dengan asumsi keputusan-keputusan tertentu bersifat tidak jelas atau dipengaruhi secara bersama-sama agar menjadi tidak nyata. Bentuk yang paling sederhana dari keputusan yang tidak nyata adalah tindakan karyawan atau agen yang memperhatikan tingkat kerja dalam menjalankan tugasnya. Yang ketiga, pengelolaan perubahan. Pengelolaan perubahan adalah sesuatu yang penting dalam menentukan rancangan-rancangan pengendalian. Para manajer melaksanakan pengendalian untuk mencapai tujuan-tujuannya seringkali dihadapkan pada satu atau lebih dilema bisnis yang mengalami sanksi berat akibat infleksibilitas dan pendekatan pengendalian yang sangat tersentralisasi. 8. Pengendalian dalam era pemberdayaan. Dengan menggunakan 5 sistem, yaitu yang pertama, sistem pengendalian diagnostik. Untuk membantu manajer mengetahui kemajuan individu, departemen, atau fasilitas produksi ke arah tujuan yang strategis. Yang kedua, sistem kepercayaan. Sistem ini dapat memotivasi individu untuk mencari cara baru dari nilai yang diciptakan. Sistem ini dapat meningkatkan pengendalian dan diagnosis kepada manajer. 3. Sistem batasan.
Sistem ini disebut kekuatan pemikiran negatif. General Electric menerapkan aturan main bisnis yang melarang aktivitas yang berkenaan dengan pembayaran, penetapan harga, dan alokasi biaya terhadap kontrak pemerintah yang tidak sesuai. 4. Sistem pengendalian interaktif. Para manajer berpartisipasi dalam pengambilan keputusan bawahan, memfokuskan perhatian organisasional, serta belajar mengenai masalah-masalah dan strategi utama. 5. Penyeimbangan pemberdaya dan pemberdayaan. Manajer mengatur arah dan strategi perusahaan secara keseluruhan serta memastikan bahwa mereka memiliki pengendalian yang cukup atas operasi yang luas dengan menggunakan seluruh unsur pengendalian. Sekian presentasi kita hari ini tentang pengendalian keuangan. Jika ada kesalahan atau tutur kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.